There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bisa kembali lagi dalam video aku budgeting untuk pengeluaran rumah tangga bulan Juni 2023. Alhamdulillah, gimana teman-teman semua? Sudah melakukan budgeting atau belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama budgeting bulan Juni 2023. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support channel YouTube aku, yang like, subscribe, bahkan komentar di channel YouTube aku ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang baru mengenal channel YouTube aku, selamat datang, semoga terhibur dan semoga bisa terinspirasi apa yang aku buat dan apa yang aku upload di channel YouTube aku. Untuk budgeting aku bulan Juni ini masih sama ya teman-teman, dengan anggaran 2 juta setiap bulannya. Ya, meskipun kadang terasa kurang, tapi kadang juga alhamdulillah masih ada lebihnya. Tetap seperti biasa, aku men-challenge diri aku dengan budget segitu, gimana supaya bisa nabung, bisa cukup dalam 1 bulan dan tidak sampai kekurangan. Dan alhamdulillahnya dengan budgeting seperti ini, keuangan aku dalam setiap bulannya bisa teratur, dan alhamdulillah meskipun nggak banyak, sedikit demi sedikit juga bisa mengisi beberapa challenge dan tabungan wajib aku. Jadi teman-teman, menurutku penting sekali teman-teman untuk membuat rekapan budgeting seperti ini. Agar apa? Teman-teman yang sebelumnya masih kesulitan dalam menabung, bisa menabung sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, yang namanya belajar. Yang penting kita mau berusaha dan menjadi lebih baik lagi. Dan budgeting aku ini ya teman-teman, ini untuk kehidupan 3 orang. Jadi ini untuk aku sama Pak suami dan anakku yang masih berumur 1 tahun 10 bulan. Jadi kami masih ikut orang tua, dan anggaran seperti ini mungkin akan terasa kurang untuk teman-teman yang tinggal sendiri, atau bahkan dengan kebutuhan teman-teman juga yang tentunya berbeda dengan kebutuhanku. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini aku sesuaikan dengan budget dan kebutuhanku. Dan tentunya untuk anggaran orang tua di sini aku tetap anggarkan, tapi tidak aku tulis di sini ya teman-teman. Jadi tidak aku ikutkan di dalam budgeting aku, karena setiap orang kan pasti punya privasinya sendiri-sendiri aja, sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi untuk budgeting untuk orang tua tetap aku anggarkan, tapi di luar budgeting aku di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Dan ini lanjut ke dalam budgeting tabel aku. Dan ini yang pertama, ini aku tulis dulu untuk budgetnya. Seperti yang bulan-bulan sebelumnya, budgetnya tetap 2 juta rupiah. Nah, kurang gak kurang, lebih gak lebih, aku jalan tetap segitu ya teman-teman. Dan ini kolom yang kedua atau tabel yang kedua, ini untuk saving wajib atau tabungan wajib aku. Di sini aku utamakan dulu untuk menabung sebelum mengeluarkan jatah kebutuhan bulanan aku. Nah, untuk tabungan wajibnya tetap sama, ada 5 item. Untuk tabungan anak, tabungan Idul Fitri, tabungan Idul Adha, tabungan dana darurat, dan tabungan emas. Untuk nominalnya kurang lebih ya sama ya teman-teman, cuma mungkin yang berbeda adalah di tabungan emasnya, karena menyesuaikan dengan hari setiap bulannya. Dan untuk tabungan anak, kenapa aku mulai dari anakku yang masih balita, supaya dari kecil bisa menabung, nanti ketika dia butuh uang untuk sekolah, untuk dana sekolahnya sudah terkumpul banyak dan bisa digunakan untuk sekolah dia. Lanjut ke tabel berikutnya, ya ini ada kebutuhan atau pengeluaran setiap bulannya. Ini itemnya juga sama, ada arisan pon, ada arisan musola,
Nah, untuk nominalnya mungkin kurang lebih sama, cuma mungkin beda sedikit-sedikit aja. Dan untuk bulan ini untuk arisan ponnya ada 6 kali, jadi totalnya 180.000. Dan untuk arisan musola setiap hari Kamis ini ada 5 kali, jadi totalnya 150.000 rupiah. Dan untuk budget sedekah dan pulsa atau kota ini sama, aku anggarkan 100.000 semuanya. Dan di sini untuk kebutuhan anak atau jajan anak di sini aku anggarkan 200.000 rupiah. Dan ini lebih banyak biasanya untuk beli pampers ya teman-teman, karena dia masih kecil belum begitu terlalu jajan. Dan untuk kebutuhan sehari-hari ini sama, aku anggarkan 580.000 rupiah. Di sini kadang untuk kebutuhan sehari-hari ini kadang aku gunakan untuk belanja juga apa yang kurang di rumah atau kebutuhan dapur. Kadang-kadang apa yang kurang suka aku belikan dari ngambil untuk pos kebutuhan sehari-hari ini. Dan ini untuk kebutuhan skincare seperti sabun, sampo, alat mandi, kadang juga skincare, karena skincare itu kan habisnya lama, jadi lebih seringnya untuk beli kebutuhan alat-alat mandi aku sama suami. Entah cukup atau enggak cukup ya harus dicukup-cukupkan ya teman-teman. Makanya dengan sistem budgeting seperti ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mengontrol untuk pengeluaran aku setiap bulannya. Jadi kita lebih bisa terkontrol dan lebih-lebihnya kita bisa mengirit pengeluaran kita dan bisa menabung. Nah, untuk teman-teman yang belum melakukan budgeting, kalau bisa segera untuk mencoba melakukan budgeting karena banyak sekali manfaatnya. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga seperti kita-kita yang memegang gaji Pak suami, jadi lebih aman dan lebih-lebihnya bisa nabung. Tak lupa juga di sini aku menempelkan mini kalender yang sudah aku tandai untuk sebagai pengingat. Jadi kapan ketika aku arisan atau waktunya arisan musola ataupun jadwal yang lainnya nanti bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi sesuai dengan hari-hari penting atau hari dimana aku harus arisan atau agenda lain yang sekiranya harus mengeluarkan budget, bisa aku cek di sini. Karena aku itu jujur ya teman-teman, suka lupaan kapan atau jadwalnya apa, apalagi kalau hari-hari yang kayak ada pon, kliwon seperti itu suka lupa, nggak ingat kapan. Jadi aku tandai di sini sesuai dengan kegiatannya atau jenisnya kegiatan, aku beda-bedain setiap tandanya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman penampakan list budgeting aku bulan Juni 2003 ini. Lanjut kita menyimpan atau membagi untuk dananya sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Bisa memakai dompet pintar seperti ini yang setiap posnya bisa dikasih tanda atau tulisan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang belum punya dompet pintar seperti ini, bisa banget teman-teman pakai yang paling sederhana, misalnya amplop. Jadi teman-teman siapkan beberapa amplop, setiap amplopnya dikasih label sesuai dengan pos kebutuhannya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman cara mudahnya. Nah, ini yang pertama ya, ini ada arisan pon, ini angkanya 180. Aku masukkan di pos arisan. Dan untuk yang arisan musola sama, aku masukkan 150.000 rupiah. Dan untuk sedekahnya 100.000 rupiah. Dan untuk dana darurat sementara aku masukkan sini dulu ya teman-teman, 50.000 rupiah. Untuk pulsa dan kota sama 100.000 rupiah. Dan untuk uang jajan anak ini aku masukkan 200.000 rupiah. Untuk minggu pertama ini aku bagi ya teman-teman jadi 4 minggu. Untuk yang minggu pertama, kedua dan ketiga ini aku anggarkan 140.000 rupiah. Dan untuk yang minggu keempat ini aku lebihin sedikit, aku anggarkan 160.000 rupiah.
dan untuk skincare atau keperluan biasanya alat mandi yang seringnya aku belikan itu aku anggarkan Rp100.000. Untuk dana yang ada di buku pintar ini khusus untuk pengeluaran kebutuhan aku dalam 1 bulannya ya teman-teman. Dan untuk tabungan wajibnya itu nanti beda lagi, ada tempat sendiri. Nah, dan untuk tabungan wajib ini aku taruh di buku tabungan seperti ini ya teman-teman. Ini ada 3 jenis tabungan yang aku taruh. Setiap tabungan itu beda-beda, ada tabungan siswa dan ini untuk tabungan anak, dan juga tabungan Idul Fitri ini juga sendiri buku tabungannya. Dan untuk tabungan Idul Adha juga sama, ada sendiri. Jadi alhamdulillah dengan seperti ini juga sangat membantu ya teman-teman. Kalau tabungannya setiap pos, jadi nggak kecampur antara tabungan satu dengan yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan tabungan ini bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau sudah ready di dalam buku tabungan seperti ini, tinggal nunggu besok dijemput oleh petugasnya. Dan kita akan mendapatkan notifikasi update tabungan kita di HP kita masing-masing. Begitu ya teman-teman, mudah bukan? Dan ini untuk tabungan yang terakhir ada 20 ribuan. Ini aku mau masukkan ke tabungan wajib aku, yakni untuk tabungan beli emas. Karena dalam 1 bulannya hari Selasa ada 4, jadi total tabungannya ada Rp80.000. Alhamdulillah meskipun nggak banyak, sedikit demi sedikit semoga bisa tercapai sesuai dengan target ya teman-teman. Untuk tabungan emas ini sebenarnya adalah tabungan untuk menggantikan arisanku sebelumnya, juga dengan anggaran 20.000 setiap satu namanya, dan itu sudah selesai, jadi aku ganti dengan menabung sendiri seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk uangnya aku masukkan di zipper bag seperti ini saja, nggak perlu ribet-ribet seperti di tabungan aku yang lainnya. Dan ini juga aku mau tanda untuk dana kurban karena aku sudah menabung tadi, jadi aku tandai 1 kolom biar tidak lupa dan tahu sejauh mana target tabungan aku, karena sebentar lagi mau Idul Adha ya teman-teman. Dan ini masih kurang 2 kolom, nanti aku bisa carikan di tabungan aku yang lainnya atau ngambil dari dana cadangan aku. Nah, sekian dulu teman-teman video aku untuk budgeting aku bulan Juni ini, semoga menginspirasi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.